Hai semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Zoe Himawan yang berasal dari absen 06 dari kelas 10-3. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana alur reproduksi untuk jamur Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Simak saja yuk. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan alur reproduksi vegetatif dan juga generatif dari jamur Ascomycota. Oke, di langkah pertama ini ada gambar hifa plus dan hifa min yang mereka itu sama-sama mempunyai nama, yaitu Ascogonium juga Antheridium. Lalu hifa ini tuh mengalami proses plasmogami. Proses plasmogami itu adalah proses peleburan membran sel. Nah, di langkah kedua ini mereka nih hifanya sudah melebur membran selnya. Lalu nukleus yang berasal dari Antheridium ini mengalami perpindahan ke membran Ascogonium. Nah, hifa ini lalu membentuk yang namanya ascocarp. Ascocarp ini tuh bersifat dikaryotik. Kenapa bersifat dikaryotik? Karena nukleus Antheridium dan juga nukleus Ascogonium mereka tuh belum melebur. Nah, di langkah keempat ini apa? Ini namanya ascus. Nah, jadi di dalam ascocarp ini tuh ada yang namanya ascus. Ascus itu seperti kantung kecil yang dalamnya itu terdapat nukleus. Nah, di ascus ini terlihat bahwa nukleus dari Antheridium dan juga nukleus dari Ascogonium belum mengalami yang namanya peleburan. Jadi mereka ini masih bersifat dikaryotik ya. Lalu ascus ini tuh mengalami yang namanya proses karyogami. Nah, proses karyogami ini tuh baru nukleus dari Antheridium dan Ascogonium mengalami peleburan. Di langkah yang kelima terlihat ini ascus nukleusnya sudah mengalami peleburan sehingga nukleus ini tuh bersifat diploid atau 2N. Nah, sudah mengalami peleburan di langkah kelima ini, ascusnya lalu nukleusnya ini mengalami pembelahan secara meiosis. Jadi nukleusnya ini membentuk 4 inti sel yang baru. Di langkah keenam terlihat bahwa di sini terdapat 4 inti sel dari nukleus yang sudah mengalami pembelahan secara meiosis. Lalu 4 inti sel ini mengalami pembelahan lagi secara mitosis. Jadi setiap satu inti sel ini mengalami pembelahan menjadi 2 karena di sini terjadi pembelahan mitosis. Sehingga di langkah ketujuh inti selnya menjadi 8 karena setiap 4 inti sel ini menghasilkan 2. Lalu di langkah ketujuh ini, setiap inti sel ini tuh ascus ini tuh menjadi spora yang dinamakan dengan ascospora. Di langkah ke-8 ini kan karena ascus terdapat di dalam ascocarp, jadi di langkah ke-8 ini ascospora itu bila sudah matang akan diterbangkan. Lalu terbentuklah micelia di langkah ke-9. Jadi ascospora yang sudah diterbangkan itu akan membentuk micelia yang baru. Micelia, Ascogonium dan Antheridium. Lalu mereka akan menjadi hifa yang baru lagi. Nah, dari langkah yang awal ini mereka ini bisa berputar lagi di reproduksi seksual atau bisa ke aseksual. Kalau misalkan ke aseksual ini, jadi hifanya ini tuh di ujungnya ini ada yang namanya spora. Nah, ini batangnya tuh namanya conidiophore. Nah, sporanya ini dinamakan conidia atau conidiaspora yang bersifat haploid. Oke, di langkah ke-10 ya. Nah, ini conidiasporanya ini lalu mengalami germinasi. Germinasinya ini menjadi miselium yang bersifat
haploid, lalu balik lagi menjadi spora, balik lagi menjadi conidia, balik lagi menjadi miselium. Bisa saja berputar-putar. Oke, terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan alur reproduksi vegetatif dan juga generatif dari jamur zigomikota. Oke, langkah yang pertama di sini terdapat gambar hifa plus dan hifa min. Nah, jadi hifa plus dan hifa min ini tuh berdekatan lalu membentuk di langkah kedua yaitu namanya gametangia yang berisikan nukleus haploid. Nah, di sini gametangianya itu belum menyatu atau melebur ya. Jadi masih berpisah. Lalu terjadi proses plasmogami. Plasmogami itu yaitu peleburan membran sel antara hifa plus dan juga hifa min. Sehingga terjadi penyatuan. Jadi gametangianya itu sudah mulai menempel ya. Yang tadi di sini belum menempel. Lalu setelah mengalami proses plasmogami, gametangianya mulai menempel. Di sini namanya tuh bukan gametangia lagi, tapi zigosporangium muda yang bersifat dikariotik. Nah, dikariotik itu artinya nukleus yang dari hifa plus dan hifa min itu belum menyatu atau melebur. Zigosporangium ini lalu membentuk zigosporangia. Zigosporangia ini masih bersifat dikariotik ya. Lalu zigosporangia ini mengalami kariogami atau peleburan dua nukleus menjadi satu, yaitu nukleus dari hifa plus dan juga hifa min menjadi satu. Setelah itu di langkah selanjutnya, di langkah ke-6, zigosporangia ini kan terdapat nukleus di dalamnya. Nah, tapi nukleusnya sudah bersifat diploid, bukan dikariotik lagi karena sudah mengalami proses kariogami. Nah, setelah itu nukleus ini mengalami proses meiosis, yaitu pembelahan menjadi empat inti sel yang baru. Nah, jadi nukleus yang tadinya 1 menjadi 4 karena terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, lalu zigosporangianya tumbuhnya itu ada namanya tuh zigosporangiofor. Nah, jadi zigosporangia ini tuh menumbuhkan zigosporangiofor. Di ujung zigosporangiofor ini terdapat sporangium, yang di dalam sporangium itu ada yang namanya spora. Kalau misalkan di reproduksi seksualnya, sporanya akan berterbangan lalu membuat miselia yang baru, lalu miselianya itu menjadi hifa yang mulai berdekatan lagi, lalu terulang lagi prosesnya. Tetapi jika sporanya ke reproduksi aseksual, spora yang pindah ke reproduksi aseksual, jadi sporanya itu akan membentuk miselia yang baru. Sporanya akan membentuk miselia yang baru. Miselia ini akan tumbuh menjadi jamur zigomikota yang memiliki rizoid. Rizoid ini juga akan tumbuh zigosporangiofor, lalu di ujungnya juga terdapat sporangia yang lalu melepaskan spora yang terdapat di sporangia tersebut. Lalu terulang lagi akan membentuk miselia yang baru dan akan terbentuk jamur zigomikotanya lagi. Proses ini akan berulang. Lalu saya akan menjelaskan alur reproduksi vegetatif dan juga generatif dari jamur Basidiomycota. Oke, pada langkah yang pertama di sini terlihat gambar hifa plus dan juga hifa min.
yang lalu mereka mengalami peleburan membran sel atau yang dinamakan dengan plasmogami. Plasmogami itu tadi peleburan membran sel antara membran sel hifa plus dan juga membran sel hifamin. Lalu di angka kedua terbentuk miselium dikariotik. Kenapa dikariotik? Karena nukleusnya ini tuh, nukleus dari hifa plus dan juga hifamin ini belum melebur. Jadi dinamakan miselium dikariotik. Lalu di angka ketiga terdapat basidiokap. Nah, garis-garis ini itu bila diperdekat dinamakan dengan gil. Nah, gil ini bersifat dikariotik. Gil ini lalu membentuk basidia. Setiap basidia itu membentuk 4 spora. Di angka keempat, ini namanya basidia yang bersifat dikariotik. Terlihat di sini terdapat 2 titik, yaitu nukleus yang berasal dari hifa plus dan hifamin yang belum mengalami peleburan. Lalu di langkah yang kelima, jadi di langkah keempat yang basidia dikariotik ini mengalami kariogami. Kariogami itu adalah peleburan nukleus yang awalnya terpisah seperti ini melebur menjadi satu dan bersifat diploid. Simbolnya biasanya 2N ya, yaitu nukleus yang sudah melebur menjadi satu. Setelah itu di langkah ke-6 terjadi proses meiosis, yaitu pembelahan nukleus menjadi 4 buah nukleus yang baru. Setelah terjadi pembelahan secara meiosis, nah basidia ini tuh berisi 4 inti haploid, 4 inti nukleus yang bersifat haploid. Bila sudah matang, basidia ini akan membentuk spora. Spora-sporanya tuh namanya tuh basidiospora. Basidiospora yang sudah matang ini akan mengalami penyebaran dan perkecambahan dan lalu membentuk micelia haploid yang baru. Oke, tadi itu langkah seksual untuk jamur basidio. Sekarang saya akan menjelaskan langkah aseksualnya untuk jamur basidio. Oke, langkah yang pertama, tadi kan sudah terbentuk yang namanya hifa baru atau miselium baru. Nah, hifa yang tadi ini di ujungnya ini akan membentuk conidiofor. Conidiofor ini apa sih? Conidiofor itu yaitu tangkai conidia. Conidia itu spora ya, sama saja ya. Tapi ini bahasa yang lain dari spora, yaitu conidia. Nah, conidia ini itu akan terlepas atau akan melepaskan spora bila kondisi lingkungannya mendukung. Kalau misalkan tidak mendukung, ya berarti belum bisa terlepas. Kalau misalkan kondisi yang mendukung, spora akan dilepaskan sehingga membentuk micelia yang baru. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana reproduksi untuk jamur Deuteromycota. Jamur Deuteromycota disebut juga sebagai jamur imperfecti. Kenapa? Karena jamur ini belum diketahui bagaimana bereproduksi secara seksualnya. Jamur ini terdapat 3 cara untuk bereproduksi secara aseksual. Yang pertama itu dengan cara membentuk conidia. Conidia ini akan menyebar dan membentuk individu yang baru. Cara kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Miselium akan pecah menjadi fragmen-fragmen kecil lalu membentuk individu yang baru. Cara yang ketiga itu dengan cara blastospora, yaitu dengan cara tunas. Tadi itu penjelasan alur reproduksi untuk jamur. Sepertinya cukup sekian ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.